Selamat datang di dunia dongeng. Legenda Perimadu dan Penjaga Rimba. Di lembah berkabut bernama Veindral, berdirilah desa kecil Aelwyn, yang dikelilingi hutan tuanan lebat. Hutan itu dipanggil Silvaren, hutan purba yang dipercaya menyimpan rahasia kuno dan ditinggali makhluk-makhluk gaib. Warga Aelwyn dikenal sebagai penghasil madu terbaik di seluruh kerajaan. Madu emas mereka harum, manis, dan dipercaya mampu menyembuhkan penyakit bahkan menyembuhkan hati yang patah. Namun tak banyak yang tahu, madu itu lahir dari bunga sakral Meliora, bunga langka yang hanya mekar bila hutan dirawat dengan keseimbangan. Seorang pemuda desa bernama Calum Ardrik adalah petani madu muda yang tekun, namun pikirannya selalu dipenuhi rasa ingin tahu. Suatu malam saat bulan purnama, ia mendengar bisikan dan nyanyian samar dari dalam Silvaren. Suara itu membawanya masuk lebih dalam hingga menemukan cahaya emas berpendar. Di hadapannya muncul sosok Primungil bersayap kristal bercahaya, Serapia Lisara, peri hutan yang hanya dikenal dalam dongeng kuno. Matanya bening bagai embun, rambutnya memantulkan kilau madu. "Aku tak pernah menyangka manusia bisa menembus wilayah ini," bisik Lisara. "Aku hanya mengikuti nyanyianmu," jawab Calum terpesona. Lisara menjelaskan bahwa lebah-lebah Aelwyn hanya bisa menghasilkan madu emas karena mereka mencuri sari bunga Meliora, bunga sakral yang dijaga oleh para peri. Jika keserakahan manusia semakin dalam, maka penjaga rimba, roh kuno pelindung Silvaren, akan terbangun dari tidur panjangnya. Hari-hari berikutnya, Calum sering bertemu Lisara, mempelajari rahasia hutan dan arti keseimbangan. Namun di desa Aelwyn, hasil madu semakin sedikit. Para tetua resah, dan ketamakan tumbuh. Di saat genting, datanglah seorang bangsawan sombong, Lord Malfric Draeven, dengan pasukan dan ambisi besar. Ia mendengar madu emas bisa memperpanjang umur dan menambah kekuatan. Malfric menuntut semua madu dari Aelwyn. Saat stoknya sedikit, ia marah, menuduh penduduk menyembunyikan harta. Tak puas, ia memerintahkan pasukannya menebang pohon, membakar semak, dan menguasai sarang lebah liar di dalam hutan Silvaren. Api dan kapak mulai melukai tubuh rimba. Ketika bunga Meliora layu, lebah-lebah tersesat, dan nyanyian peri menjadi ratapan, tanah mulai bergetar. Dari dalam kegelapan hutan bangkit sosok raksasa kuno, Erindor, penjaga rimba. Tubuhnya terbuat dari kayu berlumut, urat-uratnya bagai akar menjalar, matanya menyala hijau bagai bara hutan. Dengan suara yang bergemuruh, ia berteriak. Perjanjian purba telah dinodai. Manusia tamak telah melukai Silvaren. Maka kutukan akan jatuh pada desa Aelwyn. Badai angin menderu, sungai meluap, dan lebah-lebah menjadi liar menyerang siapapun. Malfric melarikan diri ke kastilnya, meninggalkan desa dalam kekacauan. Banyak rumah terbakar, ladang hancur, anak-anak menangis mencari perlindungan. Calum, dengan keberanian, mencari Lisara. Ia menemukannya di bawah pohon tua Meliora yang hampir mati. Sang peri menangis, sayapnya meredup. Bunga ini sekarat, bila ia mati, madu emas akan lenyap selamanya, dan hutan akan menutup diri dari dunia manusia, lirih Lisara. Namun Calum tidak menyerah. Ia mengingat ajaran Lisara, hanya hati murni yang dapat menyentuh amarah Erindor. Ia mengambil botol terakhir madu emas, lalu menuju pusat hutan, tempat penjaga rimba mengamuk. Dengan gemetar, Calum berlutut di hadapan Erindor. "Ambil nyawaku jika perlu, tapi jangan hancurkan Aelwyn. Biarkan bunga Meliora hidup kembali," serunya. Erindor menatapnya tajam. Akar-akar raksasa hampir menghancurkan tubuh Calum. Namun Lisara muncul, sayapnya memancarkan cahaya terakhir. Ia menyatukan nyanyian peri dengan suara lebah yang berkerumun. Ratusan ribu lebah membentuk lingkaran cahaya, membawa sari terakhir bunga Meliora. Calum menuangkan madu emas ke tanah yang retak. Cahaya emas menyebar, meresap ke dalam akar Silvaren. Perlahan, bunga Meliora kembali mekar, sinarnya memulihkan hutan yang rusak. Erindor mengangkat wajahnya ke langit. Mata api hijaunya meredup menjadi lembut bagai daun musim semi. "Keberanianmu membuktikan masih ada manusia yang mengingat janji lama. Kau menjaga, bukan merusak. Maka aku akan menahan amarahku. Tapi ingatlah, keseimbangan adalah harga yang tak bisa ditawar." Malfric akhirnya hilang tanpa jejak. Ada yang bilang ia ditelan akar hutan, ada pula yang percaya ia dikutuk menjadi bayangan yang tersesat selamanya di dalam Silvaren. Desa Aelwyn pun membangun kembali kehidupan dengan aturan baru,
Mereka hanya mengambil sedikit madu, secukupnya, dan merawat hutan sebagai bagian dari jiwa mereka. Calu menjadi penjaga hutan, dibimbing oleh Lisara. Kadang ia terlihat berjalan sendirian di hutan, namun lebah selalu mengikuti, dan suara nyanyian samar terdengar dari kejauhan. Hingga kini, orang percaya jika kau masuk ke Silvaren saat bulan purnama, kau mungkin melihat cahaya peri dan lebah emas menari di udara. Pertanda bahwa legenda Primadu dan penjaga rimba masih hidup, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, dan bahwa janji purba tak boleh sekalipun dikhianati. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jangan lupa dukung selalu channel Bunga Bercerita agar semakin banyak dongeng indah yang bisa kita dengarkan bersama. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.